Oke, sekarang kita langsung aja ya ke kenalan gimana sih sebenarnya Claudie itu. Jadi Claudie itu sebenarnya ada 3 komponen utama ini. Yang pertama itu adalah component waterproofnya. Biar apa? Biar nggak tembus. Karena kita mengharapkan Claudie itu kurang lebih performanya hampir sama dengan Postpak ya. Jadi kalau bisa performanya itu sama dengan Postpak biar nggak sekali pipis nggak langsung tembus. Terus biar bisa nampungnya itu 2 sampai 3 kali pipis dan biar terasa kering kan kayak Pampers atau Postpak itu kalau anaknya pipis di permukaan atasnya dia tetap kering ya, stay dry. Nah, 3 komponen ini juga ada di Claudie. Jadi dia ada waterproofnya yang bisa dia bikin nggak tembus, dia ada penyerapnya yang bisa nampung 2 sampai 3 kali pipis, dan ada lapisan stay dry-nya yang bikin dia permukaan kering. Jadi kalau teman-teman mungkin mikirnya Claudie itu seperti popok tali, enggak, jauh banget. Jadi popok tali itu dia kayak cuma sekedar menutupi aja ya, menutupi kemaluan kan karena pipis juga langsung tembus gitu. Ngucur-ngucur juga kemana-mana gitu kan. Jadi kayak cuma sekedar menutupi aja. Jadi fungsi Claudie dengan fungsi popok tali ini sangat berbeda gitu. Kalau Claudie ini fungsinya jauh lebih seperti Pampers. Jadi 3 komponen utama ini tergabung dalam sebuah Claudie. Kita akan belajar tentang komponen waterproofnya dulu ya. Jadi ini komponen waterproof ini adalah bagian luar si Claudie. Ini kalau teman-teman lihat kalau misalkan ada Claudie itu kan macam-macam ya, warna-warni, lucu-lucu kayak gitu ya. Nah, yang warna-warni itulah yang komponen waterproofnya. Jadi dia sifatnya seperti plastik, cuman nggak sekresek-kresek plastik. Kalau yang Claudie yang mungkin yang kualitasnya baik ya. Materialnya itu namanya adalah ada yang bulu seperti ini, wool dengan beludru, atau kita sebut sebagai minky. Jadi ada yang berbulu-bulu gini, teman-teman bisa lihat ya, ini gambarnya sama awan-awan, cuma yang satu kayak berbulu, yang satu kayak nggak berbulu. Jadi ini namanya wool tapi dengan beludru, minky. Kalau yang satunya ini wool atau TPU. Jadi wool ini polyurethane laminated. Jadi dia itu semacam kain, cuman dilapisi, ada laminasinya. Laminasinya inilah yang membuat dia nggak tembus. Tapi walaupun nggak tembus, pool ini bisa membuat kulit tetap bernafas. Makanya kita bisa bilang bahwa si Claudie ini aman buat bayi karena dia tetap aja walaupun waterproof tapi dia tetap breathable, bisa bernafas, bisa membuat kulit bayi bernafas. Itu tadi komponen waterproofnya. Terus komponen penyerap. Nah, komponen penyerap ini biasanya dikenal dengan nama insert atau soaker atau alas ompol, Prevolt kayak gitu. Cuman orang-orang biasanya familiar dengan istilah insert ya. Insert itu adalah penyerap yang dimasukkan. Jadi masalah istilah aja. Tapi sebenarnya fungsi dari komponen penyerap adalah menyerap urin. Jadi nggak terbatas hanya yang bentukannya insert seperti ini aja. Jadi nggak terbatas hanya ini. Teman-teman kalau misalkan punya kain, alas ompol, dipotong-potong, dimasukkan ke Claudie sebagai penyerap, itu juga sebagai penyerap gitu. Jadi jangan dibatasi dengan mindset bahwa oke, kalau misalkan Claudie itu harus beli insertnya gitu. Enggak seperti itu. Prevolt itu kain segi 4 yang dia bisa dilipat, jadi berbeda ketebalan, itu juga bisa dipakai sebagai Prevolt. Apa aja, kalau misalkan teman-teman punya kain berpenyerap bagus, maksudnya kalau di tetes air dia bisa menyerap, itu bisa kita pakai sebagai insert atau penyerap ya, atau penyerap untuk Claudie. Cuman yang umum di pasaran Indonesia, jadi karena nanti kalau misalnya teman-teman mau beli gitu, yang umum di pasaran Indonesia adalah yang namanya insert ini. Alas ompol ada, cuman kayaknya kayak peminatnya mungkin jarang karena mungkin termindset bahwa penyerap itu harus insert gitu ya. Untuk selanjutnya saya akan jelasin macam-macam insert yang ada di pasaran lokal gitu ya. Di insert di pasaran lokal ini ada yang bahannya namanya microfiber, kalau pasti sering banget ini dengar karena hampir semua Claudie lokal made in Indonesia itu bahannya adalah microfiber. Ini bahan yang paling mudah didapatkan di pabrikan Indonesia. Yang kedua ada namanya bambu. Nah, sayangnya bambu ini karena pabrik di Indonesia itu jarang, jadi memang biasanya yang punya produk bambu ini adalah yang brand lokal tapi mungkin made in China gitu. Ada bambu dan ada hemp. Ini yang 3 material ini yang banyak digunakan di Claudie yang dijual di Indonesia. Secara daya serap, jadi karena kita ingin menampung urin ini sekitar 2-3 kali pipis ya sekali pakai gitu. Daya serapnya yang paling bagus itu adalah hemp. Kalau punya ketebalan yang sama atau punya berat yang sama, misalkan si insert microfiber ini 100 gram ya, berat
microfiber 100 gram dibandingkan dengan berat bambu 100 gram dan berat hemp 100 gram, itu kalau ditetesin air, mana yang paling nampung banyak, itu adalah yang hemp. Jadi dengan berat yang sama kalau perbandingannya gitu. Secara harga juga sama itu. Makin ke kanan, makin mahal. Jadi microfiber ini yang paling murah. Kalau dengan insert bambu ini agak lebih mahal harganya. Dan kalau dengan insert hemp lebih mahal lagi gitu. Jadi secara daya serap dan harga agak ya ke situ lah, ke kanan gitu. Tapi yang paling umum adalah yang microfiber ini. Nah, terus lagi untuk pengeringannya masuk gini, setelah kita pakai, kemudian kita cuci, kita jemur, mana yang paling cepat kering? Karena kita juga akan pakai lagi ya, kalau beda dengan Pampers yang langsung dibuang, kita akan cuci dan kita pakai lagi. Yang paling cepat kering itu adalah yang si microfiber. Jadi semakin tinggi daya serap, makin lama pengeringannya. Jadi bambu dibandingkan microfiber lebih cepat kering, mana lebih cepat microfiber. Kok microfiber sehari kering, bambu agak 1,5 hari gitu. Hemp lebih lama lagi, dikit lagi gitu, sekitar 2 hari. Terus penggunaannya gimana biasanya? Kalau yang biasa-biasa aja pipisnya ya kita pakai microfiber aja 2-3 jam atau 3-4 jam sekali itu diganti. Kalau pengen yang lebih lama lagi misalkan tidur malam gitu, banyak yang menyarankan menggunakan bambu biar kita maksudnya nggak usah bangun-bangun setengah malam gitu. Jadi langsung full dari malam sebelum dia tidur sampai pagi, daya serapnya yang besar, kita bisa pakai bambu atau hemp gitu. Nah, bambu sama hemp ini adalah serat natural, serat alami ya. Jadi sebenarnya lebih ramah lingkungan. Sedangkan kalau microfiber ini serat sintetis. Karena dia serat sintetis, ini tuh tidak boleh berkenaan langsung dengan kulit bayi. Jadi biasanya ini harus ditambahin suatu lapisan dulu sebelum kena ke kulit bayi. Kalau bambu dan hemp boleh. Nah, ini tadi penyerapnya untuk insert. Terus kita lanjut ke komponen stay dry. Komponen stay dry ini fungsinya adalah agar permukaan kulit yang kena klodi ini terasa tetap kering. Jadi seperti Pampers atau seperti kita kalau pakai pembalut ya. Kita kalau pakai pembalut sekali pakai, dan kita tuh kan nggak ngerasa basah ya, nggak ngerasa jembek gitu, kecuali emang udah penuh ya, udah saturated gitu, udah penuh si pembalutnya. Nah, klodi pun diharapkan seperti itu, punya performa seperti itu, walaupun tidak akan sekering seperti menggunakan Pampers. Ya. Ini kita gunakan kain, jadi namanya kain, memang kain khusus ini materialnya. Materialnya khusus. Ini komponen stay dry ini bisa menempel langsung pada klodi kayak gini, seperti yang di paling kiri. Jadi ini dijahit menjadi satu dengan si outernya atau komponen waterproofnya. Ini dinamakan klodi tipe pocket. Jadi nanti dimasukkan ke dalam ini untuk penyerapnya kita masukkan lewat dalam sini. Nanti saya akan peragakan ya. Terus ada juga dia yang menempel bareng sama insert, jadi sama microfiber atau sama hemp atau sama bambu. Teman yang umum biasanya nempel bareng sama microfiber. Ini dia yang lapisan stay dry-nya, nggak tahu kelihatan kayaknya ya. Yang ini adalah lapisan microfibernya atau penyerapnya. Jadi penyerap sama si stay dry ditempel menyatu. Yang kena ke kulit nanti si yang stay dry-nya gitu. Dan yang satu lagi adalah yang dijual terpisah juga ada. Jadi yang pisahan nanti ditempel lagi di atasnya, itu juga bisa gitu, yang terpisah. Nah, materialnya apa namanya? Umumnya namanya adalah fleece atau suede. Jadi itu nama materialnya ya, kain fleece, kayaknya itu lembut banget. Warna-warni ada yang putih, ada yang hitam seperti ini, terus ada yang pokoknya biasanya warna polos putih, warna begini atau hitam. Ada suede juga, suede itu cuman juga jarang, suede ini ada materialnya yang banyaknya biasanya kalau di impor dari Cina ya, impor dari Cina itu biasanya pakainya materialnya suede gitu. Secara kualitas sih hampir sama-sama bagus, jadi sama-sama stay dry. Kalau material yang selain saya sebutkan, itu saya kurang paham, tapi biasanya mereka mau dijual lebih murah, karena itu ada material yang menggunakan kayak namanya diadora. Diadora itu untuk lapisan stay dry-nya itu mengkilat, kayaknya kurang nyaman di bayi. Biasanya klodinya lebih murah emang harganya kalau dengan material yang bukan saya sebutkan ini gitu. Nah, terus kita belajar lagi ke material komponen klodi lainnya. Ini biasanya banyak disebutkan, mungkin teman-teman jadinya agak bingung ya. Ini term-termnya kan bahasa-bahasa luar gitu ya, karena memang klodi ini dipopulerkannya awalnya di luar negeri, bukan di Indonesia. Di Indonesia baru masuk tahun 2010 dan ini emang agak lumayan bikin pusing juga aja, maksudnya
bentuknya apa sih inner gusset? Nah, ini saya coba kasih gambaran ya. Tadi itu 3 komponen utama yang teman-teman sudah saya jelaskan. Semoga cukup jelas. Ya, karena itu 3 itu yang wajib ada di Clody gitu. Kalau nggak ada itu, ya performanya nggak akan seperti yang kita harapkan seperti Pampers gitu. Kemudian di komponen lainnya yang mendukung performa suatu Clody. Jadi ada yang namanya inner gusset. Inner gusset itu seperti kerutan di dalam ini. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat Pampers atau pospak ya, di dalam pospak itu juga ada seperti kain yang menonjol di dalam. Nah, itu namanya inner gusset. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mencegah bocor samping ya, bocor samping di dalam. Jadi kalau cairan atau pee-nya tumpah di tengah-tengah sini, harapannya sebelum dia terserap, dia nggak akan luber dulu gitu. Jadi ini menjaga biar nggak luber ke samping-samping seperti itu. Selain inner gusset, kita juga ada namanya leg gusset. Ini tapi nggak semua Clody ada ya. Ada yang nggak pakai ini. Jadi ini kayak fungsi tambahan atau aksesoris tambahan gitu di suatu Clody. Ada yang namanya leg gusset. Leg gusset ini juga kain tambahan di bagian paha. Di bagian paha Clody, di kerutan pahanya, sama fungsinya seperti inner gusset untuk mencegah bocor samping. Terus ada snap pengaturan. Snap pengaturan ini yang warna-warni nih, biru, 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 biru. Nah, ini itu bukan hiasan, tapi ini tuh bisa dipakai untuk mengatur ukuran paha dari Clody. Jadi ini diatur ke atas, dicetekan. Nanti saya kepraktekan ini ya. Terus untuk penutupnya itu ada yang pakai velcro. Ini penutupnya kayak velcro. Ada yang pakai snap.